Make 'em whistle like a missile. Bomb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang rumus matematika yang berkaitan dengan pecahan. Nah, karena pecahan itu sangat erat kaitannya dengan matematika dan bisa kita gunakan untuk penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan, jenis-jenis pecahan dan contohnya. Jadi langsung saja simak video berikut ini. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana penulisan pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, selanjutnya adik-adik adalah jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pecahan biasa. Kedua, pecahan murni. Ketiga, pecahan campuran. Keempat, pecahan desimal. Dan yang kelima adalah persen atau per 100. Pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Contoh, A per B sama dengan 1 per 2. Atau 7 per 4 atau 3 per 5. Selanjutnya adalah pecahan murni. Pecahan murni merupakan bilangan pecahan dengan nilai pembilang lebih kecil dari penyebutnya dan merupakan bilangan bulat. Contoh, A per B sama dengan 1 per 2 atau 6 per 9 atau 2 per 8. Pecahan murni bisa juga dikatakan sebagai pecahan biasa karena mereka memiliki ketentuan yang sama. Akan tetapi pecahan biasa belum tentu bisa dikatakan pecahan murni. Paham ya adik-adik? Selanjutnya adik-adik adalah pecahan campuran. Adalah kombinasi dari bilangan bulat dan pecahan murni. Di mana bilangan bulat terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan pecahan murni contohnya adalah 1 per 2, 4 per 5 dan lain-lain. Contoh dari pecahan campuran sendiri adalah 1 A per B. Dan apabila dimasukkan nilainya maka hasilnya 1, 2 per 4. Di mana angka 1 itu dari bilangan bulat dan 2 per 4 adalah hasil dari pecahan murni itu sendiri. Dan apabila kedua bentuk bilangan ini disatukan maka akan menghasilkan yang namanya pecahan campuran. Nah adik-adik, selanjutnya yaitu pecahan desimal. Yaitu jenis pecahan yang penyebutnya terdiri dari kelipatan 10, baik itu 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, contoh dari pecahan desimal ini adalah 5 per 10, 20 per 100, 8 per 1000. Jadi kita ambil 3 contoh ini. 5 per 10 itu hasilnya adalah 0,5. 20 per 100 itu 0,20, 8 per 1000 yaitu 0,008 hasilnya. Nah adik-adik, untuk mengubah bentuk pecahan lain ke bentuk desimal itu sangatlah mudah. Ataupun sebaliknya dari bentuk desimal ke bentuk pecahan lain itu sangatlah mudah. Kita hanya menghitung misalnya seperti tadi 0,5 itu bisa kita ubah kembali. Kita tinggal menghitung ada berapa angka di belakang koma, 0, kan kalau 0,5 berarti itu kan ada satu angka. Berarti, kalau satu angka berarti itu kan 5 per 10. Bagaimana kalau 0,20 seperti yang tadi? Nah, 0,20 kita hitung ada berapa angka di belakang 0, di sini kan 20 berarti 2 angka. Kalau 2 angka itu menunjukkan 20 per 100, berarti itu menunjukkan kelipatan 10 yaitu 100. Yang terakhir nih adik-adik, persen atau per 100 adalah pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 yang dilambangkan dengan simbol persen.
Nah, mendengar kata persen mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, maka coba kita lihat contoh berikut. Nah, contohnya 10% dan 4%. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Cukup kita ketahui bahwa persen singkatan dari per 100. Maka kita akan mudah menafsirkannya. Maka kalau 10% berarti 10 per 100. Nah, kalau 4% berarti 4 per 100. Bagaimana? Mudah kan? Nah, bagaimana adik-adik? Sudah dapat dimengerti? Nah, kalau begitu, video kita kali ini sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan komen di bawah